Carilah informasi sedemikian banyak. Kafe-kafe di sini dengan nuansa kafe basa-basi, main-main dan leha-leha sudah menyediakan buku-buku. Gratis semua teman-teman. Bahkan nginep di sini juga gratis. Saya beruntung dulu tidak ada basa-basi ketika saya terlontang-lantung di Jogja. Tetapi kemudian kalau saya mencoba masuk kepada dunia literasi, ini saya ingin sekarang mencoba untuk meyakinkan, sekali lagi membangunkan teman-teman yang sudah yang sedang kuliah di Jogja. Ketika saya membicarakan kepenulisan, literasi teman-teman sekalian ya, ada beberapa hal yang susah saya hindari. Pertama, Anokoya tentu saja. Anokoya sudah memberikan sedemikian banyak mata air yang bisa saya reguk seluas-luasnya. Sejak di Anokoya sendiri, saya masuk Anokoya tahun 98, keluar 2005. Proses panjang itu betul-betul memberikan banyak hal yang manfaat kepada saya, khususnya di kepenulisan. Nah dari situ kemudian ketika di Jogja, ada beberapa sosok yang tentu saja tetap memberikan banyak hal kepada saya. Pertama, karena saya ada di Kutub, di pesantren mahasiswa, namanya komunitas Kutub. Sebagian banyak alumni Anokoya itu banyak berproses di Kutub, nanti saya ceritakan beberapa. Terus setelah itu ya Pak Edi ini, beliau adalah orang tua kami juga, yang memberikan banyak inspirasi pembelajaran dan juga support-support yang lain tentu saja. Terus selain memang dari internal IAA sendiri ya, kayak Cak Ruslan misalkan, sudah membersamai sedemikian panjang. Nah itu setidaknya beberapa aras risalah perjalanan yang setidaknya bagaimana saya bisa ceritakan. Tetapi kemudian kalau saya mencoba masuk kepada dunia literasi, ini saya ingin sekarang mencoba untuk meyakinkan, sekali lagi membangunkan teman-teman yang sudah yang sedang kuliah di Jogja sebagai IAA yang tinggal di sini, apakah masih baru ataupun sudah semester agak lama misalkan, dan tentu saja juga kepada santriwan santriwati yang datang dari Anokoya pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin judul ini bisa agak dibilang terlalu hiperbolis satu sisi, tapi di sisi lain apa yang disampaikan Mbak Ria tadi bahwa Anokoya sangat dekat dengan literasi, dengan kepenulisan atau mungkin sastra juga ya, itu memang tidak bisa ditolak karena dalam sejarahnya memang tadi Pak Edi sudah menceritakan sedemikian rupa bagaimana pertemuannya atau bahkan Ki Faizi sendiri menjadi gurunya misalkan. Saya bisa menyebutkan, ini bisa juga dikoreksi juga Cak Edi ya, kalau misalkan ada beberapa yang kurang. Sejak tahun 90-an ini Cak Ruslan mestinya menjadi saksi juga terhadap proses literasi awal generasi-generasi IAA di Yogyakarta. Dan sebelum saya lupa, kertas kecil ini sebenarnya bisa dijadikan skripsi oleh kalian. Maksud saya adalah teman-teman yang kuliah di sini bisa merekam sepak terjang aspek sosialnya, aspek ekonominya dan segala macam terhadap kontribusi atau mungkin proses bagaimana IAA berkembang dalam aspek kepenulisan. Dengan tujuan sangat pragmatis, misalkan kalau saya harus jujur, ya setidaknya ada dokumen kemudian bisa menyebutkan tokoh-tokohnya. Jadi bisa disambungkan, bisa nyari ngorek informasi ke saya, ke Pak Ede sendiri, ke yang lain-lain, Cak Ruslan misalkan. Tahun 90-an itu bisa menyebut misalkan ada Pak Wahid, Ki Faizi sendiri, Pak Wahid, Pak Maimun Samsudin sepertinya sempat menerjemahkan juga. Dan tempat labuhan karya-karyanya adalah beliau ini. Jadi luar biasa ini. Pak Edi luar biasa memberikan ruang sedemikian banyak kepada kita teman-teman sekalian. Apalagi ada yang terakhir ya, kalian ditunggu untuk menulis di basabasi.co. Betulan lah ditunggu ya, saya terus mantau karya-karya di teman-teman ya ini. Terus kemudian setelah itu Mustafa dari Karangjati, Kiai Mustafa. Itu juga bisa kita kategorisikan generasi tahun 90-an sampai ke tahun 2000.
Nah tahun 2000-an kemudian ada Cak Badrus Solehin, itu sekarang dosen di UIN Jember misalkan. Terus ada Muhammad Rafayat, beliau ini luar biasa. Pasti anak-anak Anokoya, pasti saya yakin sejak di Anokoya sudah membaca karya-karya beliau ini. Terus lanjut setelah itu ada Yunus. Nah Yunus, Yusri, saya, Sanusi, Fakih, Fathullah MD, itu generasi-generasi, termasuk Fawaid misalnya Ahmad Fawaid, Ita Masyita yang sekarang dosen di IAIN Madura, itu termasuk generasi-generasi tahun 2000-an. Jadi dari 2000 ke 2010. Nah, tadi sebenarnya menarik dilihat, saya masuk di muncul dalam kondisi yang transisi. Saya kira nggak transisi sebenarnya, kalau bisa katakan begitu. Karena saya sudah ketemu langsung juga dengan, meskipun akhir-akhir, dengan Kiai Mustafa, Ra Mustafa. Kalau Kiai Faizi sudah saya ketemunya di Anokoya. Kiai Ra Mustafa kadang, tapi sudah pulang sebenarnya. Pas gempa, saya datang ke sini pas gempa teman-teman, tahun 2006. Nah, saya tuh masih mereguk pengalaman dan ilmu dari kakak-kakak saya. Pertama, Cak Badrus dan Al-Fayat. Saya pasti nyatrongi, datang terus itu loh ke kosannya. Kayak Rafayat ini. Beliau welcome. Ya welcome, misalkan kalau lagi memang ada kerjaan atau tentu saja beliau bisa ngomong. Tapi saya bisa pastikan, setiap kuliah ada sisa waktu atau apa, saya mampir. Kan di belakangnya UIN itu kosannya Rafayat. Kalau Cak Badrus itu di Papringan. Saya sering kali datang karena memang tujuan saya ya untuk menimba ilmu kepada Fayat. Kalau Fayat memang secara khusus di Anokoya. Saya punya cerita dengan Fayat ini karena Fayat memang sangat konsisten dalam penulisan sejak di Anokoya, kedalaman ilmunya dan segala macam. Pada suatu waktu saya masih kehausan gitu ya, pingin ketemu dan belajar ke Rafayat. Iya biji, tunggu dia manggilnya Bernando kan, kamu tunggu di sini dulu ya. Inji, Ra. Saya itu nunggu sekitar 1 jam. Pas Isya, beliau sholat di dalam. Habis itu sekitar mau 1 jam keluar. Maaf ya, saya lagi ini. Tapi saya tahu bahwa beliau ini sholat, entah sholat apa saya nggak paham. Jadi saya nunggu sekitar jeda waktu habis sekitar Isya ya, jam 8 sampai jam 9. Tetapi itu ingat betul kamarnya Rafayat itu kan khusus ya, karena beliau kan keluarga kiai juga di Lubangsa Selatan. Tetapi momen-momen itu ya terus berlanjut ketika di Jogja. Saya menimba ilmu. Terus kemudian yang tidak boleh saya lupakan juga adalah Cak Kuswedi Syafi'i. Persinggungan seperti ini teman-teman ya, teman-teman alumni, ini penting sekali. Artinya ada effort, ada usaha untuk menimba ilmu. Mungkin sangat gampang ya, kalian bisa nonton YouTube, bisa cari inspirasi-inspirasi dari media sosial dan segala macam. Tetapi sowan dan silaturahim itu nggak bisa ditakar itu. Ini momen yang akan sangat melekat dan memberikan banyak hal, mungkin tidak bisa di apa istilahnya ya. Beda lah istilahnya. Kalian nonton YouTube berjam-jam kepada misalnya gini, Cakku sering ngisi di sini di basa-basi ataupun di main-main ataupun di pondoknya Pak Edi ya. Kalian bisa mengaksesnya di di YouTube. Tetapi hal berbeda ketika kalian bisa datang, bisa disuan langsung. Itu beda kebermanfaatannya, makna-maknanya dan segala macam. Nah, itu adalah selayang pandang tentang bagaimana kontribusi Anokoya, alumni Anokoya terhadap proses kepenulisan di Yogyakarta. Saksi yang paling nyata dan bisa disebut ya Pak Edi ini tentu saja, teman-teman sekalian, yang bisa memantau dan juga bekerja sama, bisa memberikan ruang termasuk kepada saya, kepada teman-teman saya yang ada, taruhlah misalkan ketika dulu proses di Kutub yang saya sebutkan tadi. Nah, generasi 2010 ke sini ini ada Naufil. Naufil akan menceritakan juga beberapa bagian itu dan plus ada tambahan tentang kepenerbitan. Naufil misalkan menggawangi penerbit Cantrik sekarang di Yogyakarta. Nah, saya kira ini penting untuk disampaikan juga lebih lanjut.
Nah, saya ingin hanya fase-fase yang bisa saya alami langsung gitu ya. Tetapi begini teman-teman sekalian, sebagai penutup dari saya. Betul apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Di Yogyakarta itu, apakah kepada kakak-kakaknya yang ada di sini, ataukah kepada kantong-kantong kebudayaan, kesenian dan literasi di luar Anokoya sendiri, itu sangat kaya. Anokoya itu dengan mudah dan gratis memberikan serangkaian acara, diskusi, pameran, acara-acara macam-macam yang sedang berlangsung hari ini. Dalam 1 minggu ke depan misalkan ada Festival Kebudayaan Jogja, sebelumnya ada Pasar Kangen Jogja, nanti ada Benil Jogja, kemarin Benil Jogjanya, lanjut lagi acara ini dan itu. Nah, mata air yang sedemikian banyak ini kenapa kita sia-siakan? Kalian setelah misalkan selesai di sini 4 tahun 5 tahun dan pulang ke rumah masing-masing, itu ya mungkin gampangnya ya, saya kenapa kok Jogja dulu tidak dieksplor misalkan. Nah, sebelum terjadi kira-kira fase begitu, nah ini silakan teman-teman yang masih awal-awal di sini khususnya bersiap-siap. Carilah informasi sedemikian banyak. Kafe-kafe di sini dengan nuansa kafe basa-basi, main-main dan leha-leha sudah menyediakan buku-buku gratis semua teman-teman. Bahkan nginep di sini juga gratis. Saya beruntung dulu tidak ada basa-basi ketika saya terlontang-lantung di Jogja. Saya jauh di Krapyak sana. Akhirnya ketika kuliah saya di hotel di bandara sana. Bayangkan bandara ke Krapyak itu sekitar 17 kilo. Saya terlontang-lantung di sekitar sini dan tidak ada kafe jenis begini. Kalau ada kafe jenis begini, saya senang sekali. Internet gratis, saya bisa tidur di mana-mana kan. Mungkin saya sudah lebih melesat kemana-mana mungkin. Dulu nggak ada, jadi akhirnya ya ada sih, tapi internet juga nggak semasif sekarang ya. Buku nggak jelas susah, kecuali di perpustakaan beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Nah, saya ingin teman-teman yang sekarang ini mahasiswa baru yang datang dari Anokoya berproses di sini, manfaatkan waktu dan juga kesempatan untuk berjejaring. Suanlah sebanyak-banyaknya. Tinggal disampaikan soal waktu atau apa, silahkan datang. Para penulis di Jogja itu welcome teman-teman. Ada Pak Joni Aryadinata, selalu dibuka pintunya. Pak Edi sendiri gampang sekali ditemui di mana-mana. Itu Cak Gus sendiri tinggal datang ke sana. Itu nggak ada alasan sebenarnya untuk untuk upgrade. Saya ingin ini sebagai closing sekali lagi. Pernah suatu waktu saya tidak percaya diri, Kak, terhadap Jogja. Saya ketika dikutuk, saya datang ke Cak Gus, kok saya menatap Jogja takut gitu loh. Maksudnya takut gini, Jogja itu hebat-hebat gitu ya. Ya maklum karena saya kagum sekali ya, termasuk cerpen-cerpennya kayak ini saya baca sejak di Anokoya. Kok Jogja melesat begini gitu. Apa bahasanya Cak Gus waktu itu? Itu pikiranmu, terak Pak ya. Saya terkejut itu, terak Pak ya. Yang Cak. Jadi hanya satu kata itu, terak Pak ya. Saya pulang dari kontrakan Cak Gus waktu itu yang masih di dekat Regrut sini ini. Saya kayak dipecut gitu loh. Oke, saya siap nerak Jogja ya. Karena siap nerak Jogja ya sudah harus hati-hati kan. Kaki kita juga sudah harus ada penghalang dan ininya biar tidak kena paku dan segala macam. Dan proses berlanjut ketika itu. Saya seperti seorang yang memang berani sekali, tapi nggak tahu itu jadi jimat juga. Mungkin jimatnya Cak Gus itu salah satunya. Oke, terima kasih di situ dulu.